ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil awlami sayyidil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samad al-Madani sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah al-Banjawi sayyidi Syekh Muhammad bin Haji Ismail sayyidi Syekh Muhammad bin Sya'rani khususan ila ruhi sayyidil imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi sayyidil imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa sayyidil imam Ahmad bin Husain al-Ma'ruf bi Abi Suja wa sayyidil imam Syekh Ibrahim al-Bajuri wa sayyidil imam Sayyid Ahmad al-Marzuqi wa sayyidil imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sayyidil imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani li arwahi ahli sanadina al-muttassil ilayhi wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Razak arwahi jami'in syayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim yatakashafu bil-rahmah wal-maghfirah wa ya'ala darajatin bil jannah ya'ala alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa karamatihim isya maradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana syifaan ajilan lana yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana wa zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaribiha wa syarri dunya wa syarri al-akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wa la ta'bin wa la mashaqqa wa min haythu la yahtasib waftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhama malaikatil muqarrabin wahfazna hifzal mursalin waj'alna minal ulama العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله نور الظلام وأما فاطمة فتزوجها علي وهو ابن 21 سنة و5 أشهر وهي بنت 15 سنة و5 أشهر.
Wa amma Fatimatu adapun Fatimah fatazawwajaha maka mengawini akan dia Aliun oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Wa huwa dan ia Sayyiduna Ali ibnu anak berumur ihda wa isyrina sanatan wa khamsati asyhurin 21 tahun 5 bulan. Wahia dan ia Fatimah bintu anak perempuan khamsa asyarata sanatan umur 15 tahun wa khamsati asyhurin dan 5 bulan. 15 tahun 5 bulan. Penjelasan. Wa amma Fatimah tu adapun anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah. Nah, Fatimah ini sebagian ulama mengatakan anak bungsu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian memang memadahkan bukan anak bungsu. Ini khilafiyah masalah urutan aja. Nah, cuman secara urutan di sini Fatimah adalah anak urutan yang keempat daripada anak-anak perempuan Rasulullah. Rasulullah punya anak berapa? 7. Dari 7 itu 3 laki-laki, 4 perempuan. Diulang-ulang supaya ingat. Wasab'atun auladuhu faminhum, ada 7 anak Nabi. Salah satu minaz zukuri tufhamu, 3 laki-laki. Ya, Qasim wa Abdullahi wa huwa tayyibu wa tanghirun bi zainiza yulaqabu. 3 laki-laki itu Qasim, Abdullah, apa lagi? Apa? Ibrahim. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Wa arba'un minal inasi tuzkaru, 4 perempuan akan disebutkan. Ya Allah, ridwan rabbil jami'i yuzkaru. Fatimatu Zahra'u ba'duha Ali wa ibnuhuma sibtani fadluhum jali. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsum min zakat radiyah. Nah, itu susunan syair. Lalu oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani dalam urutan anak-anak perempuan Rasulullah yang 4 itu, yang paling tua adalah Zainab. Setelah Zainab Ruqayyah, setelah Ruqayyah Ummi Kulsum. Nah, setelah itu baru Fatimah. Berarti Fatimah ini anak bungsu. Adapun Fatimah fatazawwaha Sayyiduna Ali karramallahu fatazawwajaha Aliyun, mengawini akan dia oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Nah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani sidin kada menceritakan kelahirannya Fatimah, kada diceritakan perkembangannya Fatimah, kada diceritakan. Kemudian proses nang kaya apa Fatimah ini kawin dengan Sayyidina Ali, apakah ini diceritakan sidin? Belum tahu. Nah, nang pasti ujar sidin Fatimah ini kawin dengan Sayyidina Ali. Dan sedangkan Sayyidina Ali ibnu ihda wa isyrina sanatan wa khamsati asyhurin, umur 21 tahun 5 bulan. Nah, kamu berapa bik umur? Berapa? 21 sudah. Lebih kah? Lebih berapa?
Lamun nikam menuruti Sayyidina Ali, nikam 21 5 tahun, 21 tahun 5 bulan. Nikah aja kamu beda. Cari hati ini. Lamun hendak nuruti Sayyidina Ali karramallahu wajhah kan begitu. Kalau ingin meniruti Rasulullah, Rasulullah umur 25 tahun. Ikam rahmat berapa umur? 22 ngaliwat sudah kamu katakan nuruti Sayyidina Ali itu dah pasti sudah kamu katakan nuruti Sayyidina Ali. Enggak itu nuruti Rasulullah aja sudah. Itu 25 tahun sabar aja kamu rahmat. Jauh, ikam berapa umur jauh? 18 nah, kamu kau bersiap dan 18 ini kau jika siap jalan 19, 20, 21, 5 tahun. Nah, dah 3 tahun lagi kam, 3 tahun setengah lagi aja kam. Pikir-pikir aja sudah. Berjual perumahan dah. Karena dah mana patut dijual. Lamun ada yang dijual, lamun gede yang dijual apa? Ya sudahlah, pokoknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengawini Sayyidatuna Fatimah Al-Zahra umur sidin 21 tahun 5 bulan. Setelah kemudian Fatimahnya Pak umur berapa? Nah, wahia Fatimah bintu khamsa asyarata sanatan wa khamsati asyhurin, berumur 15 tahun 5 bulan. Nah, ini makam anum rahmat ini jakanya peraturan pemerintah kita nih lewat kantor urusan agama kada kawan ini rahmat nikah pakai surat pakai buku kada kawan, karena sekarang informasinya perempuan itu boleh kawin pakai buku nikah atau tercatat dalam KUA umur 19 tahun. Fatimah umur kawin lawan Sayyidina Ali 15 tahun 5 bulan lah kada kawan. Kita ni umur 15 tahun ni nah pupik SMP SMP kelas 3 umar rasa anom banget ya lah. Nah tapi beda kamu dengan orang Arab. Fatimah ini kan orang Arab, sukunya Quraisy, anak Rasulullah. Awak orang Arab tuh ganal, pikiran cepat dewasa. Anda kita awak halus, pikiran ke depannya. Lalu kawinlah umur 16 tahun, umpama kawinlah umur 15 tahun, laki-lakinya umur 18 tahun tamat isim aja, atau umur 20 tahun sekali 2 tahun kawin bubar. Nah pangkalahi terus kekanakan kalau rahmat. Lalu rahmatai diteliti ini diteliti itu riset ngarannya diteliti ternyata sekarang ini perceraian itu meningkat. Paham meningkat lah ya. Meningkat itu bertambah. Perceraian itu bertambah dari tahun ke tahun. 2024 perceraian di Barabai ini meningkat daripada 2023. Itu tuh berarti kalau meningkat semakin banyak janda. Ini bahwa berarti semakin banyak janda di Barabai. Begitu ditakuni ke daerah lain sama. Nah iya, di daerah lain meningkat juga perceraian, berarti banyak juga janda. Cocok aja janda terdepan. Kacau ini janda terdepan berhoda. Nampak meningkat perceraiannya. Begitu ditelaah, diteliti nih, anu bikai apa sebabnya perceraiannya? Mana wajar habis jodoh itu nyata sudah.
Napa mati aja habis umur aja itu nyata di kulli syai'in sababun. Orang katakan setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Mun sudah bicara takdir itu takdir berita aneh. Kenapa mati bercerai? Habis yuduh. Inilah takdir Allah. Nah iya toh. Ada salah sedikit-dikit bujur banget. Cuma ada pintar, pahamlah. Akhirnya wajar ada pintar. Likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Orang makan, kenapa sebab makan? Lapar. Ya kalau kanyang jar kenapa berarti makan? Kanyang sebabnya makan. Ya itu tuh. Aku rancak kamu ramadhan. Oh balabak kalau jar ya. Padahal aku harus juga balabak pian kalau jar. Dalam hatinya tak aku makan. Lain aku ada makan. Karena sebabnya makan juga kan isi makanan. Bukan puasa atau makan sedikit pengurus sudah. Ini pengurus likulli syai'in sabab. Jangan ibadahan. Nabi kamu mengurus. Takdir Allah Ta'ala aja. Allahu Akbar. Sudah begitu ditelaah, diteliti, nampak sebabnya perceraian ini meningkat. Salah satunya adalah sebabnya satu, kawin muda, kawin keanuman umur. Itu salah satu. Nang kedua, karena kawin keanuman mencari kulir dan sebagainya karena faktor ekonomi. Nang kedua, nang ketiga, faktornya apa? Perselingkuhan. Itu dah. Napa lagi? Nang keempat, faktor napa? Faktor kadirtih, kekerasan dalam rumah tangga. Aneh datang biasanya tuh kasus-kasus perceraian takutnya bikai kada keluar pada itu kada umurnya kanuman berpalahi terus apa duit adalah ada nang tatu hal sedikit kenapa bercerai jer apanya kan bercari jer kada mau ongkosek nih ya napa jer bercerai selingkuh napa jer bercerai kadi erti laki mantap dan seterusnya. Itu bagian sabab pengarangnya, bagian sabab. Jadi kita bertahan mengatakan nang janda banyak aja stoknya. Ayo bang, kalau umpama bikai kami umpama aja, napa membujang ini 50 jutaan umpama adalah kadang dijual duit adanya cuma 10 juta kadang air amat lama kita kaji udah beberapa ada aja janda ada aja kalau janda nang akun 5 jutaan dapat asal pondokan aja. Allahu Akbar. Terus akibat rujuhim min Badrin, setelah kembalinya mereka dari perang Badar. Maksudnya apa ya? Perkawinan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu di Madinah, bukan di Mekah, di Madinah. Setelah kembali dari peperangan yang terbesar di dalam Islam, yaitu perang Badar. Bulik perang Badar kawin ini. Nah kawin banakanlah kita tarusakan wa wufiyat ba'da abiha bi sittati ashhurin ala sahih, dan diwafatkan atau meninggal Fatimah ba'da abiha setelah bapaknya bi sittati ashhurin 6 bulan ala sahih menurut kaul sahih. Jadi Fatimah ini meninggal dunia setelah Rasulullah 6 bulan. Berarti bulan Ramadan. Iyalah bulan Ramadan. Kayak ini Rasulullah meninggal bulan apa? Rabiul Awal.
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah Ramadan Fatimah meninggal dunia. Nabi kan meninggal Rabiul Awal 12 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan Fatimah meninggal dunia. 6 bulan setelah Rasulullah. Pabila nanya Lailatul Salasa, malam Selasa. Li salasin madaina min Ramadana, 3 hari berlalu daripada bulan Ramadan, sanata ihda asyarata sanatan, pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah. 3 Ramadan. Fatimah meninggal dunia 3 Ramadan. Jadi mulamunnya hendak tuh Ramadan Mahauli Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra sekaligus membaca manaqib itu 3 Ramadan. Alhamdulillah bila kita tuh hendak mahauli sekaligus membaca manaqib siapa aja? Manaqib Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra apabila 3 Ramadan. 3 Ramadan. Nah kewajaran itu sambil membuka akan orang puasa, sambil membuka akan orang puasa, sambil membaca manaqib, sambil mahaul. Manaqib dan haulnya anak Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Pabila tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Tahun ke-11 Nabi hijrah di Madinah. Wadabinaha aliyun laila, dan menguburakan akan Fatimah aliyun oleh Sayyidina Ali lailan di malam hari. Berarti hari Selasa meninggal, iyalah hari Selasa meninggal, hari Selasa meninggal malamnya dikuburkan. Berarti samalah lawan Rasulullah itu malam Rabu. Kalau ini Fatimah Az-Zahra dikuburkan malam Rabu. Selasa meninggal malam Rabu dikuburkan. Rasulullah meninggal Senin malam Rabu dikuburkan. Paham? Rasulullah itu meninggal hari Senin, tapi kada langsung dikubur. Senin kada dikubur, Selasa kada dikubur, malam Rabu hanya dikubur. Begitu. Nah Sayyidatuna Fatimah Zahra meninggal hari Selasa 3 Ramadan, lalu dikuburkan malam. Nah ada apa ceritanya dikuburkan malam? Berarti ini sembunyi-sembunyi, tidak tahu, tidak diceritakan di sini. Ada rahmatnya diceritakan di kitab-kitab lain itu ada. Di kitab sini kada diceritakan. Ya sudah, kita seadanya aja dulu. Pokoknya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra meninggal dunia hari Selasa 3 Ramadan, malam Rabu dikuburkan. Siapa yang membuat ke dalam kubur? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lawan Sayyidina Ali seorang yang membuat. Nanduk jenazahnya bang, keranda jenazah langgap. Malam hari itu siapa? Kena dulu. Pokoknya ini pesan apa? Sayyidina Ali ini orang yang sangat cinta kepada istri. Beliau menguburkan istri tercinta beliau, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Di mana dikuburkan? Malam itu lah. Kawalai kamu membayangkan rahmat nyaman ngalih itu, kada gampang.
baik membicarakan. Ini zaman bahari ribuan tahun yang lewat ada PLN lah, rawat kadada listrik. Penerangannya pakai apa? Paling mungkin pakai culuk. Coba kan ada gambangan di kuburakan malam nang gaya apa susahnya. Makanya ada ceritanya. Cerita meninggal Sayyidatuna Fatimah itu kan ada ceritanya, garing apa-apanya itu kan ada proses, cuman kada dikisahkan aja di sini. Kemudian kenapa dikubur malam, kemudian proses penguburannya itu bagaimana, ini kan kada diceritakan di sini. Paham? Maksudnya kamu kada cukup mengaji ingat sini aja, mau ngaji terus, itulah terus. Ada kitabnya khusus tentang ini, ada rahmatnya. Coba kamu pikirkan malam, ada gambangan membuat malam mengubur malam. Tapi bang ya Allah, harumnya liwar saat dikuburkan. Ada kamu ungkapan Sayyidina Ali itu ada. Uraiannya tuh Sayyidina Fatimah pun sebelum meninggal dunia ada juga ungkapannya begini. Ya sudahlah, kita ada cerita itu dulu. Nah, lalu malam dikuburkan. Wahwakia anna Fatimah Zahra dihikayatkan bahwa anak Nabi Fatimah Zahra bintar Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma matat hamila janazataha arba'atun nafarin. Lamma matat ketika meninggal dunia, hamila janazataha yang membawa jenazahnya itu arba'atun nafarin, 4 orang. Ini ada ceritanya sedikit. Ini Sayyidatuna Fatimah Zahra meninggal dunia. Ada kisah, ada dikisahkan siapa yang memandi, kain kapannya kayak apa, dada. Ceritanya cuma dikisahkan nang membawa keranda malam nang membawa keranda jenazahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu 4 orang. Nang pertama zaujuha Ali nang membawa nih laki nang membawa keranda nih. Nang kedua wa ibnahumal Hasan wal Husain, anak laki-laki nang berdua nih Hasan Husain. Nang keempat Abu Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in. Nang keempat Abu Zarrin Al-Ghifari. Nah, nang keempat nina malamna menandukna malam kadep. Di mana menguburkan memang ada jawaban rahmatnya. Menguburkan di pemakaman Baqi. Menurut pendapat kebanyakan ulama, sekalipun ada yang berpendapat dikuburkan di Kubah Hijau di pemakaman Rasulullah, tapi kebanyakan ulama sampai sekarang itu adalah kubur Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu adalah di pemakaman Baqi. Malam rumah di mana rumah Sayyidina Ali lawan Fatimah memang kada jauh daripada masjid. Ya mungkin lah kalau diukur-ukur rahmatnya, kalau dihitung-hitung jarak rumah ke kubur nih ya diperkirakan rahmatnya 150 meter lah, kira-kira 150 meter lah rumah Sayyidina Ali ke kuburan, ke pemakaman Baqi itu membawa kira-kira kurang lebih 150 meter. Nah, nang membawa kerandanya siapa? Ali. Nah, Ali nang laki membawa anak berdua Hasan Husain, nang seekongnya Abu Zarrin Al-Ghifari. Terus saya nah lalu falamma wada'uha ala syafiril qabri, manakala mereka meletakkan jenazahnya Fatimah Zahra di pinggir kubur,
Mengenai jadi pertanyaan, tadi kan paham lagi. Nah makanya sejarahnya ini belum lengkap kita. Saat itu khalifahnya siapa? Khalifahnya Abu Bakar Siddiq. Rahmatullah, khalifahnya Abu Bakar Siddiq. Sahabat masih hidup. Sayyidina Abu Bakar Siddiq masih hidup, Sayyidina Umar masih hidup, Utsman bin Affan masih hidup. Kita kada tahu peranan mereka saat meninggal Fatimah ini apa? Paham lah. Nah ketika mereka meletakkan keranda jenazah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra di pinggir kubur, kada langsung kalau masuk diandak dulu, diandak di pinggir kubur. Qama Abu Zarrin, lalu rahmatai Abu Zarrin ini berdiri. Abu Zarrin ini berdiri. Faqala, beliau berkata, ya kabru, wahai kubur, atadri manillati ji'na bika ilaika. Nih, Abu Zarrin memandiri berkata kepada kubur, ya kubru, ya kabru, wahai kubur, atadri, apakah engkau mengetahui man, orang atau siapakah allati ji'na bika, yang kami datang dengan dia ilaika kepadamu. Kubur, kamu tahulah siapa yang kami bawa ke sini, kamu tahulah. Nah, hadhihi Fatimah Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kubur, kubur, tahulah siapa yang kami bawa nih. Dia adalah Fatimah. Fatimah ini anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kubur ini Fatimah nenek. Wa zaujatu Aliin al-Murtada, istrinya Ali al-Murtada. Nikam daulah kubur bini Ali nenek. Wa Ummul Hasan wal Husain, bapak ibunya Hasan dan Husain. Abu Zarrin sayang lawan Fatimah, sayang mengatakan lawan kubur deh. Artinya kubur nah mengatakan nih nanang kubur ini Fatimah daulan, ini Fatimah nenek anak Rasulullah, istrinya Ali, ibundanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pasami unidaan minal qabri. Hararah madai. Begitu diucapi oleh Abu Zarrin al-Ghifari, kubur ini nang hadir ini mendengar suara dalam kubur yaqulu, berkata. Ini hati-hati nih. Sekalinya kan kubur menjawab, ujar kubur, ma'ana maudi samaudi wa hasabin wa nasabin. Aku ini bukan tempat orang yang punya kedudukan dan nasab yang terhormat. Ma'ana maudi wa hasabin wa nasabin. Tidaklah aku ini tempat orang yang punya kehormatan, orang yang punya pangkat, orang punya nasab yang tinggi. Ada. Kalau bahasa kasarnya, ujar kubur, aku ini tempat bukan tempat orang pejabat, bukan tempatnya orang yang nasabnya mulia lalu inya dapat keistimewaan. Tidak. Aku ini innama ana maudiul amali soleh, hanya saja aku ini tempatnya amal soleh. Orang itu apapun pangkatnya, kalau amalnya buruk kada istimewa. Dikubur tuh tersiksa. Orang itu walau nasabnya
mulia, walau nasabnya hebat, walau turunannya hebat, tapi kalau amalnya jahat, amalnya buruk, penuh dengan kemaksiatan, maka dia akan tersiksa di dalam kubur. Paham? Maka oleh karena demikian tidak boleh orang mengandalkan nasab. Dikira Abu Zarrin tadi ini mentang-mentang anak Nabi ini kubur-kubur. Kamu tahulah ini anak Rasulullah, ini bininya Ali, ini mamanya Hasan Husain, yang diapain? Oh, jo kubur kada bisa. Aku ini bukan tempatnya orang punya pangkat, orang yang turunannya hebat, lalu aku memberikan fasilitas yang hebat. Tidak. Aku ini tempatnya orang amal soleh. Siapa yang baik, dia akan nyaman di dalam kubur. Siapa yang jahat, yang buruk, dia akan tersiksa di dalam kubur. Pala yang jumini, maka tidak selamat daripada aku illa man kasura khairuhu, kecuali orang yang baik, banyak kebaikannya, wasalima qalbuhu, selamat hatinya, wa khalasa amaluhu, ikhlas amalnya. Ingatakanlah, ini keterangan yang bagus nih. Ingatakan, ujar kubur aku kada pedulinya zuriat siapakah, turunan siapakah. Bila inya amalnya baik, hatinya selamat, kada ada iri dengki, kada ada sombong, kada ada takabur, kada ada sifat-sifat nang tercela, amalnya ikhlas, dia selamat di alam kubur. Apabila yang masuk ke dalam kubur ini sekalipun orang itu zuriat Nabi, ini kan Fatimah anak Rasulullah, sekalipun orang itu zuriat Nabi, kalau amalnya buruk, hatinya buruk, amalnya tidak ikhlas, maka dia tidak akan selamat di alam kubur. Nah, maka dia tidak akan selamat di dalam kubur. Maka janganlah mengandalkan atau membanggakan keturunan, apalagi mentang-mentang keturunan hebat lalu berucap ikam bila kada menghormati aku, bila kada mengistimewakan aku, ikam kada syafaat, kada dapat syafaat di dalam kubur. Ya Allah, dirinya sendiri itu dulu belum tentu selamat. Paham? Sekalipun dia Habib, ini Fatimah, ini Fatimah, ini anak Rasulullah, ini ibundanya Hasan dan Husain. Ujar kubur aku kan begitu, kada ada istimewanya di alam di kubur ini. Orang pangkat, orang berjabatan, orang turunan ini, pokoknya kubur ini bila inya orang itu baik, hatinya selamat, hatinya baik, amalnya baik, ikhlas, amalnya selamat, inya biar inya keturunan wali kah, keturunan zuriat Nabi kah, kalau memang jahat, ahli maksiat, kemudian hatinya jelek, amalnya kada ikhlas, kada selamat di alam kubur. Nah ini nih ingatan nih, biar peringatan lawan kita, lawan orang-orang, jangan membanggakan suku, jangan membanggakan turunan, jangan mentang-mentang turunan wali lalu merasa selamat di alam kubur. Ada. Jangan mentang-mentang merasa zuriat Nabi lalu rasa selamat di alam kubur, rasa surga, lalu mendoktrin orang lain. Bahaya. Dirinya sendiri belum tentu. Pahamlah. Lah, ini bagus nih. Rahmat pahamilah, ini bagus. Indah. Habis. Kemudian
wa qad khatabaha Abu Bakrin summa Umara, sungguh telah melamar akan Fatimah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, ternyata sebelum kawin lawan Sayyidina Ali, Fatimah ini pernah dilamar oleh Abu Bakar Siddiq. Padahal kawan dekat lawan Rasulullah nih. Tapi nampak ditolak oleh Rasulullah. Sekalipun Abu Bakar melamar anak ditolak oleh Nabi. Setelah Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah melamar Sayyidatuna Fatimah summa Umar melamar juga. Umar bin Khattab melamar juga. Tapi nampak arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya ditolak Nabi. Menolak arada itu berpaling dalam kurung menolak. Abu Bakar melamar Sayyidatuna Fatimah Zahra ditolak oleh Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab melamar lagi dengan kepada Rasulullah, melamar Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra ditolak oleh Rasulullah. Kan gitu tak? Falamma khatabaha Aliyun, begitu Ali yang melamar, ketika melamar dia oleh Sayyidina Ali, ajabahu, diterima Nabi. Ajabah itu memperkenankan, dalam kurung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ali kada sugih jujurannya aja gini. Ayo, ninah Sayyidina Ali kawan lawan Fatimah berapa jujuran? Wa ja'ala sadaqah, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujuran Fatimah itu darahu, pakaian baju perang. Bahasa kita ini rumpi, nah ini rumpi baju perang nih dijual, duitnya itu nah gan jujuran. Lam yakun lahu gairah, Ali ada diisi nang lain. Kasihan dia Bang. Harta nang bernilai itu cuma baju rumpi perang. Itu aja jujurannya dijual oleh Sayyidina Ali. Nang nene baju perang nene. Lalu wabi'at, dijuallah baju perang tadi bi arba'imi'ati dirhamin wasamanina dirhaman, 480 dirham. Nah jujurannya itu tak jujuran Sayyidina Ali lawan Fatimah itu 480 dirham. Kada tahu nilai rupiah itu tuh. Ani ya nang Niger rahmatnya jadi acuan yang terendah dalam pernikahan. Lalu dahulu rahmatnya zaman aku 480 dirham ini 50.000. Dulu ini kan lagi nilai rupiahnya ya ini 100.000 lah. 100.000 aja. Kalau dilarangkan setengah juta lah, setengah juta lah. Baju perang rumpi, ya setengah juta lah. Senilai itu tuh. Nah itu jujuran wajibnya. Berapa ada? Enam kali kan betakonnya di Google 480 dirham itu jika dikonfirmasi ke rupiah berapa? Pahamlah, 480 dirham dengan rupiah itu berapa? Takoni kena Google rahmatnya berapa nih tak? Aku udah sempat takoni bang. Baiklah, takoni kena rahmatlah. Takoni kena berapa? 480 dirham jika dikonfirmasi ke rupiah itu berapa? Kita ketahuan berarti seitulah itulah jujuran dan mahar nang anut. Nah sama lawan Sayyidina Ali itulah diulah patokan jujuran. Jujuran terendah itu nang dijadikan patokan. Kemudian waqad waladat Fatimah min Aliyin, Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali melahirkan beberapa orang anak
ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Baca Rizwan. Jalurnya udah ada bangunan baca ya. Udah ya. Al-Fatihah.